Eh, Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bernyanyi sebuah lagu yang bersyairkan, telah kulihat bukti kasihmu, kau menderita gantikanku, dengan darahmu kau selamatkan aku, kini ku hidup menyenangkanmu. Mari kita nyanyikan di tempat kita masing-masing dengan keadaan mic tetap off. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, kau menderita gantikanku, Kau gantikan dengan darah-Mu kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang kau beri bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Nah, teman-teman, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli kita di tempat kita masing-masing dengan keadaan mic tetap off biar suaranya nggak saling kejar-kejaran. Aku akan bacakan buat kita. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke inti dari acara kita ini, teman-teman. Aku persilahkan kepada Kak Togi untuk mengambil ahli acara kita. Oke, ini Kak Fris ya yang bantu share slide ya Kak? Herlin. Oh, oke. Sebentar, aku share ya Kak. Oke, ya. Oke, teman-teman, ini pertemuan kita yang keempat ya. Kita belajar rangkaian ucapan perkataan-perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, mulai dari perkataan yang pertama hingga nanti perkataan yang ketujuh. Dan ini menjadi momen bagi kita untuk memaknai kembali iman kita, bagaimana kita mengikut Tuhan, dan semoga dengan rangkaian ini kita mengalami pertumbuhan oleh karena pemahaman iman kita yang terus bertambah. Oke, nah teman-teman, saya cuma mau mastiin ini suara saya jelas nggak sih, buat reaction aja untuk memastikan. Jelas Kak, jelas. Ya, kali ini kita akan bahas perkataan Tuhan Yesus yang keempat yang dicatat di dalam kitab Matius 15 ayat 45 sampai ayat 46. Tapi saya ingin mengajak kita untuk membaca baik itu yang dicatat oleh Injil Matius maupun Markus. Saya akan baca untuk kita semua. Matius 15, bukan Matius 15, Matius 27 teman-teman. Betul ya, di catatan saya 15. Rupanya di slide udah 27 ya, sorry. Matius 27 ayat 46 sampai 45 sampai 46, lalu nanti 50 51. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu saya ingin membacakan ayat 50 dan 51. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Lalu saya ingin baca Markus 15 ayat 33 sampai 34. Ini paralelnya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, abang kakak, rekan-rekan, ucapan Yesus yang keempat ini, kalau kita lihat secara keseluruhan kitab Injil, itu hanya dicatat oleh Matius dan Markus. Ya, salah seorang penafsir mengatakan setiap kata dan ton dari teriakan Tuhan Yesus di kayu salib ketika itu tersimpan dalam ingatan mereka. Bagi mereka yang mendengar dan memahami makna dari ungkapan ini. Ketiadaan narasi dalam kitab Yohanes, kalau Lukas kan itu mengambil Lukas mengambil referensi dari Injil-Injil sebelumnya. Tapi kenapa tidak dicatat oleh Yohanes? Nah, ketiadaan dalam narasi Yohanes mungkin disebabkan fakta bahwa sebelum ungkapan keempat, Yesus telah memberikan perintah kepada Yohanes ketika itu, yaitu untuk mengambil perempuan-perempuan yang berdiri di dekat salib Yesus untuk dijaga gitu. Kemungkinan dicatat bahwa setelah Yesus mengucapkan ucapan yang ketiga yang sudah kita bahas minggu lalu, Yohanes pergi meninggalkan tempat itu.
menjauhi tempat itu, kemungkinan sedemikian. Tapi entah apapun itu, yang pasti Injil Yohanes tidak mencatat dan tidak terlalu penting kita mencari makna kenapa tidak dicatat. Nah, teman-teman, pada saat membaca dan mempelajari perkataan Yesus yang keempat ini, maka ada dua pertanyaan yang sering ditanyakan, baik oleh orang Kristen maupun non-Kristen. Next. Jika Yesus adalah Allah, mengapa dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, ada dua kebingungan atau keberatan ataupun kritik yang dilontarkan dari ungkapan Yesus ini. Yang pertama, jika Yesus adalah Allah, apakah ia sedang bicara dengan dirinya sendiri? Kalau kita perhatikan, tampaknya tidak masuk akal ya. Karena jelas sekali Yesus sedang berseru kepada pribadi yang lain. Sebab itu sebagian orang percaya bahwa ayat ini menunjukkan atau membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Nah, tentu saja pertanyaan ini sering dilontarkan oleh orang-orang yang non-Kristen, yang memakai ayat ini sebagai bukti bahwa ini ungkapan yang mengatakan bahwa Yesus sendiri bukan Allah, karena dia berteriak kepada Allah. Nah, kritik atau kebingungan yang kedua yang sering dilontarkan, yaitu pertanyaan yang sering muncul dalam kalangan Kristen adalah, andai kata Yesus mengatakan bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia, mengapa dia berseru bahwa ia ditinggalkan Allah? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut tentang ini. Apa yang menyebabkan Yesus merasa ditinggalkan Allah? Nah, teman-teman, untuk menjawab ini, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, next slide. Oke, apakah Yesus sedang bicara dengan dirinya sendiri saat menyebut kalimat itu? Nah, teman-teman, memang banyak sekali pertanyaan tentang ini. Bahkan penjelasan-penjelasan tentang ini pun dianggap sebagai penjelasan yang ngawur bagi orang yang tidak memiliki iman kepada Kristus. Teman-teman, satu sisi ini wajar, karena mereka memahami keesaan Allah dalam versi Unitarian. Satu hakikat, satu pribadi. Satu gitu. Mereka menolak ketritunggalan. Nah, tentu saja orang Kristen percaya doktrin Allah Tritunggal karena kita percaya bahwa Allah itu satu hakikat Allah, tapi memiliki tiga pribadi. Sang Bapa, Sang Putra atau Sang Firman, dan Roh Kudus. Sehingga kita percaya ketika mengatakan ini, Yesus tidak sedang bicara dengan dirinya sendiri, tapi dia sedang bicara kepada Bapa, yaitu pribadi pertama dalam Tritunggal. Namun, teman-teman, saya tidak ingin membahas tentang doktrin Tritunggal saat ini, tapi ini penting untuk kita pahami, untuk memahami makna ungkapan dari Kristus ini. Ya, mungkin nanti doktrin Tritunggal lain waktu akan dibahas gitu. Nah, teman-teman, kita mengakui bahwa Alkitab mengajarkan doktrin Tritunggal ini secara berlimpah, mulai dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru. Misalnya contoh ya, dalam kitab Injil Matius, berkali-kali ditunjukkan bahwa di dalam diri Allah yang esa dan satu itu terdapat kemajemukan pribadi yang setara, namun satu kesatuan. Contohnya gimana? Teman-teman, mari kita coba buka sebentar Matius 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan bahwa sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Teman-teman, dari ayat ini kita melihat bahwa pada detik yang sama, pada momen yang sama, ada tiga pribadi yang muncul. Yesus yang keluar dari air, Roh Allah seperti burung merpati, dan Bapa berbicara kepada sang anak. Dalam detik yang sama, ada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian contoh lain, pada saat Yesus naik ke sorga, dalam Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Teman-teman, di sini Bapa dan Anak dan Roh Kudus disejajarkan dalam satu formula, yaitu satu baptisan sekaligus sebagai satu kesatuan. Karena melalui inspirasi Roh Kudus kita percaya bahwa Matius menuliskan ini. Ketika dia menuliskan menggunakan bentuk tunggal untuk kata nama, bukan nama-nama ya teman-teman, tapi nama. Bentuk tunggal ini kemudian diikuti 3 pribadi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Banyak komentari tafsiran mengatakan bahwa kata-kata ini jelas sekali menunjukkan konsep ketritunggalan Allah. Bahwa Allah itu satu pribadi, satu hakikat, tapi memiliki 3 pribadi. Teman-teman, ini hanya sedikit kita melihat kembali tentang ajaran Alkitab tentang Tritunggal. Nah, balik ke pertanyaan kita di awal tadi. Kalau Yesus adalah Allah, apakah ia sedang bicara dengan dirinya sendiri? Dari penjelasan tentang ketritunggalan jelas bahwa tentu tidak. Itu tidak masuk akal. Karena dari seruan Yesus ini jelas sekali bahwa Yesus sedang berseru kepada Sang Bapa. Nah, kalau gitu, waktu Yesus berseru seperti itu, apakah dia bukan Allah? Nah, teman-teman, untuk makin memahami bagian ini, mari kita lihat bagian Alkitab yang lain. Secara keseluruhan kalau kita baca kitab Injil, kita sering menemukan bahwa Yesus berdoa. Belum sampai slide itu. Oke. Kita sering menemukan bahwa Yesus berdoa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus sedang berkomunikasi. Dia sedang bersekutu dengan intim dengan Allah Bapa. Pada waktu Yesus berdoa di bumi, itu tidak berarti bahwa Yesus sedang menunjukkan bahwa dia bukan Allah, tidak. Atau itu juga tidak berarti bahwa dia lebih rendah dari Bapa, bukan. Tapi ketika Yesus berbicara, berkomunikasi, berelasi dengan Bapa, pada saat Yesus berdoa, itu menunjukkan keintiman dan kebergantungan pada Bapa. Yang sekaligus ini menjadi teladan bagi kita. Agar kita juga memiliki persekutuan yang intim dengan Allah dan kebergantungan penuh padanya. Nah, teman-teman, jelas sekali pertanyaan dari yang pertama ini tidak masuk akal. Jelas sekali ini bukan sedang mengatakan bahwa Yesus bukan Allah. Ini adalah perkataan Yesus, seruan Yesus kepada Sang Bapa. Tapi bukan berarti dia bukan Allah. Yang kedua, yang kita bisa lihat, aspek kedua dari teriakan ini adalah mengapa Yesus berseru ditinggalkan Bapa? Pertanyaan ini wajar, teman-teman, menimbulkan pertanyaan. Sebab berkali-kali Yesus dalam kitab Injil dikatakan bahwa ia dan Bapa itu tidak terpisahkan. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Akan tetapi ketika disalib, Yesus justru berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada keterpisahan antara Sang Anak dengan Sang Bapa. Teman-teman, perkataan Yesus yang keempat ini perkataan yang sangat sulit untuk bisa kita pahami secara penuh. Martin Luther mengatakan ketika dia mempelajari ayat ini, selama berjam-jam dia mempelajari ayat ini, akhirnya dia berdiri sambil memukul dadanya dan berkata, siapa yang bisa mengerti bahwa Allah meninggalkan Allah? Ya, senada dengan pernyataan Luther, Pendeta Stephen Tong juga pernah mengatakan, manusia tidak mungkin bisa mengerti 100% kalimat keempat ini, kecuali kalau orang itu mempunyai pengalaman berada di neraka. Baru dia bisa memahami makna keterpisahan itu. Tapi teman-teman, apakah kita tidak bisa memahaminya? Dengan anugerah Tuhan, tentu pelan-pelan Tuhan akan menyingkapkan kepada kita makna dari pernyataan ini, agar kita memahami dan semakin mengenal Dia. Supaya cinta kita kepadanya makin tumbuh oleh karena pengenalan itu. Nah, teman-teman, biara dengan
hikmat Tuhan, mari pelan-pelan kita melihat kekayaan di balik perkataan Tuhan Yesus ini. Nah, yang pertama teman-teman, saya ingin mengajak kita melihat bahwa teriakan ini adalah kutipan dari Mazmur 22 yang berakhir dengan kemenangan. Jadi ungkapan yang menyayat hati ini tidak hanya berhenti sampai di sesuatu yang mengerikan, penderitaan yang begitu rupa, tapi ujungnya adalah suatu kemenangan. Nah, teman-teman, mari kita lihat Mazmur 22. Kita nggak akan baca semuanya. Oke. Ya, waktu Yesus berteriak mengucapkan kalimat keempat ini, Tuhan Yesus secara sengaja mengutip Mazmur 22 ayat 2. Ini bukan teriak yang biasa, atau bukan sekedar ekspresi yang keluar karena ketidaksadaran. Karena Yesus disalib dalam keadaan sadar, teman-teman. Kita bisa melihat dalam Matius 27 ayat 34, ketika para prajurit itu memberikan campuran anggur dengan empedu. Kalau Matius catat, Markus mencatat campuran anggur dengan mur, ini sebenarnya sama fungsinya, yaitu sebagai obat bius yang sering diberikan kepada seorang hukuman sebelum dia disalibkan. Yesus menolak, ketika Yesus menyadari itu adalah anggur yang dicampur, dia menolak meminum itu. Kenapa? Karena dia ingin disalib dalam keadaan sadar. Sehingga ekspresi ketika Yesus mengungkapkan kalimat ini, itu bukan ekspresi yang lahir dari ketidaksadaran. Yesus sadar penuh. Untuk itu mari kita lihat konteks Mazmur pasal 22. Teman-teman, Mazmur 22 ini berisi ratapan dari orang yang tidak bersalah, tapi dia menderita. Mazmur ini ditulis oleh Daud. Mazmur ini menggambarkan kondisi Daud. Teman-teman, sambil saya menjelaskan, mari lihat Mazmur 22 ini. Mari buka Alkitabnya. Nah, Daud seringkali tidak bersalah, tapi dia dimusuhi oleh banyak orang. Kita bisa melihat itu ya dalam perjalanan, dalam kisah raja-raja, bagaimana perjuangan Daud dari menjadi seorang pelarian dari satu tempat ke satu tempat, bukan karena dia bersalah, tapi dia dimusuhi. Jadi orang yang berteriak, Allahku, Allahku, bukanlah orang berdosa yang ditinggalkan Allah karena dosanya. Bukanlah orang yang sedang dihukum oleh Allah. Nah, Yesus dalam hal ini menempatkan diri sebagai pihak yang tidak bersalah, namun dia disalibkan. Dia tidak bersalah, tapi dia dimusuhi. Dan saat itu, Tuhan Yesus dimusuhi oleh pemimpin Yahudi dan disalib oleh para pemimpin Romawi. Nah, teman-teman, konteks Mazmur 22 ini juga adalah ungkapan hati dari orang yang menanti-nantikan pertolongan dari Tuhan, tapi dirasakan tak kunjung juga datang. Yesus pada waktu disalib itu benar-benar merasakan keterpisahan dari Sang Bapa. Dia mengalami perasaan ditinggalkan karena Yesus sedang berada pada posisi orang berdosa. Sebab dia menggantikan posisi kita, posisi orang berdosa. Sebab seharusnya kita yang menerima itu. Tapi Kristus yang menggantikan. Nah, kalau kita pelajari lebih jauh, Mazmur 22 ayat 21 sampai yang terakhir ayat 31. Kita bisa melihat bahwa Mazmur ini diakhiri dengan sebuah kemenangan, bukan sebuah kekalahan. Mazmur ini dimulai dari sebuah ratapan, tapi diakhiri dengan sebuah kemenangan. Sehingga jelas bahwa Yesus tahu bahwa penderitaannya itu akan berakhir dengan kemenangan dan kebangkitannya dari orang mati. Nah, teman-teman, kalau kita nonton film The Passion of the Christ itu kelihatan ya, di penghujung, di akhir, itu bagaimana
iblis berteriak oleh karena iblis kalah. Jadi sebenarnya yang tidak menginginkan Yesus disalib itu bukan iblis gitu ya. Setelah saya coba membaca-baca, merenungkan gitu, ya mungkin kita bisa bilang Yudas yang menyalibkan Yesus, bukan, tapi Allah Bapa yang menginginkan Kristus disalibkan. Tapi Yudas membiarkan dirinya digoda dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Tapi sebenarnya siapa yang menginginkan Yesus dihukum? Bapa, Allah. Justru iblis ingin menggagalkan itu ya gitu. Misalnya waktu Yesus membicarakan tentang nubuat akan penderitaannya, lalu Petrus datang, sekali-sekali engkau tidak akan mengalami itu gitu. Lalu nyahlah kau iblis, kata Yesus. Dari situ kita bisa melihat sebenarnya iblis ingin menggagalkan itu agar rencana Allah atas keselamatan dunia itu gagal. Tapi tidak. Teriakan yang menyayat hati ini itu berakhir pada sebuah kemenangan. Ini tentu saja sesuai dengan nubuat Yesus sebelumnya. Berkali-kali dia mengatakan bahwa dia akan dibunuh, lalu nanti akan bangkit pada hari ketiga. Jadi jelas sekali teriakan ini, teriakan yang menyayat hati ini, bagi orang-orang yang memahami konteks ini, dia akan tahu bahwa ungkapan yang menyayat hati ini memberikan pengharapan yang besar akan sebuah kehidupan. Nah, teman-teman, hal yang kedua, next, Glenn. Kenapa Yesus berteriak? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, teriakan ini menunjukkan sebuah harga yang harus dibayar untuk keselamatan. Dalam Matius 27 ayat 51 dikatakan bahwa oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, maka tabir bait suci yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di bait Allah terbelah menjadi dua. Tirai yang membatasi itu terbelah. Sehingga artinya apa? Ini adalah simbol yang menunjukkan batas pemisah antara Allah yang kudus dengan manusia yang najis dan berdosa. Tembok ini dihancurkan oleh Kristus. Tembok ini dirobohkan oleh karena kematiannya. Sehingga oleh karena kematian Kristus ini, kita punya akses kepada Allah. Dan kita diterima. Karena darahnya telah tercurah. Teman-teman, kita mengerti konteks ini kalau kita membaca Perjanjian Lama. Orang-orang dalam Perjanjian Lama, orang-orang berdosa mempersembahkan binatang yang darahnya dicurahkan sebagai korban penghapus dosa. Nah, sebab itu penyaliban Kristus itu gambar dari korban yang sesungguhnya, korban yang sempurna. Di mana Kristus, sang domba Allah itu, darahnya dicurahkan. Dia mati, disalibkan bagi orang-orang yang mau percaya padanya. Sehingga mereka yang percaya tidak lagi dihukum. Mari kita buka Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Boleh minta Herlin baca. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6. Tolong bacakan, Din. Yesaya 53 ayat 4 sampai ayat 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Terima kasih, Lin. Dari nats ini kita ngelihat ya,
Oleh karena dosa dan kejahatan kita, penghukuman yang seharusnya kita yang tanggung, itu ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Bagian yang kita baca ini bicara tentang Mesias, hamba yang menderita, yang sebenarnya dinubuatkan itu lebih kurang 700 tahun sebelum Yesus datang. Dan di sini dinyatakan bahwa Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kristus disalib dan menderita karena kejahatan kita, bukan karena kejahatannya sendiri. Tadi Lo sudah menyebutkan 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi satu-satunya jalan untuk menyelamatkan kita yang berdosa, yaitu Tuhan Yesus harus mati sebagai korban yang sempurna, supaya kita diterima, supaya kita dibenarkan oleh Allah. Nah, teman-teman, pada saat menanggung hukuman itulah Kristus berteriak, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Teman-teman, kalau kita mau membaca bagian ini dari bahasa aslinya, ya saya tidak expert dalam bahasa asli, tapi ketika kita ditolong oleh komentari, tafsiran-tafsiran, kita bisa melihat bahwa teriakan ini sebenarnya bukanlah sebuah pertanyaan. Kok aku ditinggalin? Bukan itu. Tapi teriakan ini menunjukkan sebuah pernyataan yang menggambarkan betapa besar dan mahalnya harga yang harus dibayar. Teriakan ini merupakan jeritan hati karena ditinggalkan oleh Sang Bapa dan mendapatkan hukuman menggantikan manusia. Ayat ini menggambarkan bahwa untuk sesaat Yesus terpisah dari Bapa. Dan dia harus mengalami keterpisahan yang begitu menyakitkan itu untuk menggantikan posisi kita. Nah, teman-teman, untuk memahami makna ini, kita perlu melihat makna dari hukuman salib itu sendiri, gitu ya. Salib itu merupakan hukuman yang sangat mengerikan. Salib itu dianggap kutuk. Di Alkitab dikatakan terkutuklah orang yang disalibkan itu. Dan Yesus rela dikutuk agar kita dibenarkan. Nah, ketika kita melihat mengenai penyaliban Kristus, penderitaan yang Kristus alami, teman-teman, ada 3 hal yang penting terkait penderitaan Yesus ini yang bisa kita pelajari, yang bisa kita pahami. Tentu yang pertama, hal itu bicara tentang penderitaan fisik. Nah, kalau bicara tentang penderitaan fisik sebenarnya banyak sekali penjelasan tentang ini. Biasanya kalau Jumat Agung, hal yang dibicarakan itu banyak bicara tentang penderitaan fisik. Nah, memang iya, teman-teman. Hukuman salib itu mengerikan, karena itu memang dirancang untuk menyiksa si sang hukuman, si narapidana. Kalau digantung, kalau dipasung gitu ya, itu kan cepat ya. Penderitaannya tuh nggak lama, cepat, plek, langsung mati gitu loh. Tapi kalau disalib itu matinya perlahan-lahan. Kalau kita baca tentang sejarah gitu ya, tentang hukuman penyaliban, itu orang yang mati karena salib itu kemungkinan gara-gara apa, teman-teman? Sebagian tafsiran mengatakan ya kemungkinan dia dehidrasi gitu ya. Yesus mati itu karena dehidrasi, karena mulai dari pagi-pagi benar waktu hari masih gelap kan, dia diseret, mungkin dia tidak minum pada waktu itu, lalu dia disiksa, cambukannya itu ada 3 macam bahkan dibilang jenis cambukan, mulai dari cambukan yang paling ringan sampai yang cambukan yang ada pengaitnya itu tulang-tulang yang kalau dicambukkan ke si hukuman itu begitu mengenai daging, saat ditarik itu menyayat-nyayat gitu.
Yesus kehilangan banyak darah. Sehingga begitu disalib, dalam kondisi begitu, makanya ada teriakan aku haus. Teman-teman, penderitaan fisik yang luar biasa itu sudah jangan tanya lagi. Menderita banget. Bahkan ada yang melihatnya dari segi medis gitu ya. Yang ininya dikoyak, ininya begini-begini. Saya tidak akan bahas itu lebih jauh teman-teman, karena kita cukup sering melihat itu, mendengarkan itu. Bahkan kalau kita lihat film The Passion of the Christ itu, gambaran penderitaan fisik itu begitu jelas divisualisasikan. Gitu. Nah teman-teman, ada satu hal baru yang saya waktu mempelajari ini, yang menarik bagi saya, selain dari kesakitan-kesakitan karena dipukul, dicambuk gitu. Kematian karena disalibkan itu terjadi karena si hukuman sulit bernafas. Karena ketika disalibkan dan dalam keadaan posisi yang kesakitan, seseorang berusaha menjaga keseimbangan tubuhnya. Tapi itu sulit banget gitu, karena dia kesakitan. Jadi, maaf di bokongnya itu ada dudukan gitu ya. Jadi pada saat dudukannya itu melorot, tubuhnya terhenyak, maka pada saat tubuhnya terhenyak, dia tidak bisa bernafas. Si hukuman ini akan kesulitan bernafas. Maka dia akan berusaha untuk membusukkan dadanya lagi, baru dia bisa bernafas untuk beberapa saat. Dan begitu seterusnya terjadi. Jadi setelah sekian lama, si hukuman ini akan kecapean, keletihan, kesakitan, dan mati secara perlahan-lahan. Nah teman-teman, ya tergantung ya. Biasanya kan yang dihukum mati itu kan penjahat besar gitu ya. Kalau kita nonton film-film action gitu kan, biasanya penjahat itu kan tubuhnya kekar, biasanya fisiknya tuh kuat banget gitu kan. Sehingga memang bisa kadang ada orang yang berhari-hari disalib baru mati gitu. Jadi tergantung kekuatan fisik seseorang. Nah, teman-teman, ada hal yang menarik gitu. Rata-rata seorang hukuman akan diberikan obat bius seperti yang tadi sudah saya sampaikan, yang dicatat dalam Matius 27 ayat 34. Mereka diberikan untuk mengurangi rasa sakit. Bukan hilang ya, tapi mengurangi rasa sakit. Diberi cairan sebagai obat bius itu, gitu, campuran anggur dengan empedu. Tapi Yesus tidak mau meminumnya. Yesus tidak mau hal itu mempengaruhinya dan mengurangi rasa sakitnya. Karena dia mau merasakan, dia dengan rela menerima penghukuman itu. Oleh karena itulah yang ditugaskan kepadanya. Dan dengan rela Yesus menanggung itu. Sehingga kita bisa melihat di balik dari kepedihan yang menyayat hati dari ungkapan ini, ada penderitaan fisik. Tapi teman-teman, kalau dilihat dari urutan penderitaan, sebenarnya walaupun menderita secara fisik itu sebenarnya kalau dibayangkan, mungkin nggak ada manusia yang sanggup semenderita itu. Ada tafsiran yang pernah saya baca demikian, mengatakan demikian. Tapi kalau kita ngelihat hal berikutnya yang dialami oleh Sang Anak Allah, penderitaan fisik ini sebenarnya itu adalah penderitaan yang yang paling rendah gitu loh. Di atas penderitaan fisik apa yang dialami Kristus? Yaitu penghinaan. Salib menekankan penghinaan yang dialami oleh Sang Anak Allah. Teman-teman, kita bisa baca narasi ini yang diceritakan oleh kitab Matius pasal 27 ini, mulai dari awal kita bisa melihat bagaimana Matius menarasikan bagaimana Yesus diolok-olok gitu ya. Penghinaan-penghinaan yang bisa kita lihat ada banyak teman-teman. Misalnya pada waktu prajurit-prajurit itu menjadikan Yesus pura-pura jadi raja. Yang dia adalah sebenarnya raja, sang raja. Tapi dia oleh prajurit diolok-olok, dianggap menjadi raja. Kemudian jubahnya, dia diberikan jubah, dia diberikan mahkota duri, lalu mereka menyembah. Tapi langsung meludahinya. Teman-teman, itu sebuah penghinaan. Teman-teman, makanya ya kalau ditanya ke kita, kesakitan fisik atau penghinaan yang kita mau terima,
Mungkin bagi kita bilang, mendinglah penghinaan nggak terasa fisik. Tapi mungkin kalau kita belum merasakan penghinaan yang sesungguhnya gitu ya. Teman-teman, sebenarnya kenapa orang misalnya kalau ditampar marah? Misalnya dia ditampar di depan umum. Kayak kejadian baru-baru ini ya, tanggal 28 Maret lalu, Will Smith menampar Chris Rock waktu ajang Oscar gitu ya. Kenapa Will Smith marah? Kalau kita lihat ceritanya ya, walaupun saya tidak sedang membela siapapun gitu, tapi kenapa dia bangkit emosinya? Karena dia ngelihat istrinya dihina, meskipun sebenarnya dia awalnya mengetawainnya ya, ikut-ikut tertawa di situ. Tapi ketika dia melihat ekspresi istrinya dihina, merasa terhina, kayak marah gitu. Karena penghinaan ungkapan yang menyebut tentang rambut istrinya itu botak gitu, dia marah dan dia melakukan tindakan yang sebenarnya tidak masuk akal. Itu seluruh dunia melihat itu. Sehingga di atas penderitaan fisik, penderitaan yang mengerikan itu ketika dihina, teman-teman. Kristus dijadikan raja ecek-ecek bagi mereka. Lalu mereka hina. Tak berhenti sampai di situ. Jubahnya diundi, teman-teman. Hal ini mengisyaratkan apa? Tersirat bahwa Yesus dianggap, Yesus yang adalah anak Allah yang berinkarnasi, ternyata itu bajunya lebih berharga dari sang anak Allah itu sendiri. Mereka lebih mementingkan baju itu, mereka mengundi gitu ya, baju itu diberikan kepada siapa. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Allah sendiri yang berinkarnasi. Lalu itu dibagi-bagikan, mengerikan teman-teman. Penghinaan berikutnya kita bisa melihat bagaimana Yesus dijual dengan 30 keping uang perak. Apa maksudnya? Teman-teman, kalau di perjanjian lama itu ketika lembu menanduk seorang budak, si pemilik lembu itu akan menjual harga, membayar, mengganti rugi budak ini dengan harga 30 cikal perak. Teman-teman, itu sebenarnya keterlaluan ya. Manusia dihargai cuma 30 perak. Ketika kita ngelihat manusia diperlakukan begitu aja, itu sebenarnya udah kurang ajar gitu. Apalagi sang anak Allah. Tak berhenti dari situ, penghinaan banyak terjadi di narasi yang diceritakan di ayat 27. Dari berbagai kelompok, mulai dari imam-imam kepala, orang yang hanya lewat, yang mungkin sengaja lewat ingin menyaksikan, karena kan tentu heboh mungkin berita tentang Yesus. Sengaja lewat untuk melihat gimana Via Dolorosa itu. Atau orang yang memang tidak sengaja melihat, semua orang mengolok-olok dia. Bahkan Yesus dianggap lebih hina dari Barabas. Barabas dilepaskan, Yesus disalibkan. Seolah-olah mereka menganggap Yesus lebih jahat dari Barabas. Dan Yesus disertarakan dengan 2 penyamun yang disalib di samping kiri dan kanannya. Bahkan mereka pun di awal menghina. Kalau kau memang anak Allah, selamatkanlah diri. Teman-teman, bukankah ini sebuah penghinaan yang keji? Itulah yang dialami Tuhan Yesus untuk memenuhi syarat keadilan yang dikehendaki Allah atas kesalahan manusia yang sudah menghina Allah dengan dosa mereka. Kristus mengalami semua itu. Dia mengorbankan kehormatannya. Bukan saja dia memberikan diri untuk dilucuti keberadaannya sebagai anak Allah, tapi bahkan dia menyerahkan diri pada kenistaan yang paling hina yang hanya bisa dialami oleh manusia yang luar biasa jahatnya. Dan Yesus disetarakan dengan itu. Karena dia dijadikan dosa bagi kita. Dia dijadikan kutuk bagi kita. Supaya kita yang hina ini dibenarkan dan diterima oleh Allah. Ya, teman-teman, ini masih tingkatan kedua. Tingkatan yang mengerikan, yaitu Yesus menanggung cawan murka Allah. Penderitaan yang paling menakutkan.
Itu sebabnya Yesus bergumul di Taman Getsemani 3 kali dia mengucapkan doa yang sama. Oleh karena dia tahu bagaimana menyiksanya cawan murka Allah ketika ditumpahkan. Dan Yesus bergumul dengan itu. Tapi kita bersyukur sekali. Kitab suci menceritakan kepada kita bahwa Yesus dengan rela. Dia yang adalah 100% Allah, 100% manusia, bergumul di Getsemani, dan dengan rela, jadilah kehendak-Mu. Teman-teman, pertanyaannya, kapan cawan murka Allah ini ditumpahkan kepada Yesus? Bukan dari awal, teman-teman. Bukan. Tapi dari jam 12 hingga jam 3 sore. Bentar ya, terlalu ribut di sekelilingku, bentar ya. Ya, teman-teman, maaf ya, ribut bang. Semoga suaraku lebih jelas dari suara anak-anak di sekitarku ya. Oke, teman-teman, cawan murka Allah itu terjadi dari jam 12 hingga jam 3 sore. Selama 3 jam itulah Allah Bapa menimpakan murkanya. Karena itu puncaknya Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Teman-teman, kalau kita perhatikan 7 perkataan salib, kita masih sudah melalui 3, dan ini perkataan yang di tengah-tengah, perkataan yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan 7 perkataan ini, yang menyebut Yesus menyebut Allah sebagai Allah atau Bapa itu cuma 3 kali dalam perkataan, 7 perkataan di salib itu. Perkataan pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Dan perkataan yang terakhir dikatakan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Nah, perkataan pertama dan terakhir, lalu ada di tengah-tengahnya. Yesus menyebut, Allahku, Allahku. Teman-teman, di awal dan akhir Yesus menyebut Bapa, tapi di tengah-tengah Yesus menyebut Allah dengan sebutan Allahku. Kenapa Yesus tidak menyebut Bapa? Tentu itu menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa dia tidak menyebut Bapa seperti awal dan akhir? Karena pada waktu itu Allah sedang mencurahkan murkanya. Pada saat Allah mencurahkan murkanya, dia bukan seperti Bapa kepada anaknya. Kalau seorang Bapa mencurahkan murka terhadap seorang anak, kalau kita bayangkan aja, semarah-marahnya Bang Herbert kepada Echa misalnya. Teman-teman, mungkin seorang bapak nggak akan tega sampai menyiksa anaknya sebegitu rupanya. Tapi di sini murka Allah nyata terhadap dosa manusia. Sehingga tidak ada belas kasihan. Sebab Allah itu adalah kudus. Dan dia adalah Allah yang adil. Dia membenci dosa. Dosa dan pelanggaran harus dihukum. Setelah murka Allah selesai, dinyatakan, ditumpahkan. Kemudian Yesus kembali menyebut Allah sebagai Bapa. Dalam peki kemenangan itu. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Teman-teman, cawan murka Allah itu berlangsung selama 3 jam. Karena itu selama 3 jam, dicatat di dalam ayat 45 ini, seluruh negeri penuh dengan kegelapan. Itu adalah fenomena supernatural. Itu bukan sesuatu yang natural. Itu luar biasa gitu loh. Tidak pernah terjadi fenomena alam seperti itu. Di saat matahari sedang terik-teriknya, teman-teman, itu di Timur Tengah ya, siang hari tentu terik banget. Tapi di siang hari yang terik itu terjadi kegelapan. Fenomena apa ini? Catatan sejarah menuliskan bahwa pada Paskah, itu dicatat dalam beberapa catatan sejarah. Pada Paskah, Paskah itu terjadi pada masa bulan purnama. Kalau bulan purnama, secara ilmu fisika, astronomi itu menyatakan bahwa tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Tidak mungkin. Karena bulan langsung berhadapan dengan bumi gitu loh.
Bulan berhadapan dengan bumi nggak sih? Itu nanti Sandro jelasin. Pada saat bulan purnama, tidak mungkin terjadi gerhana matahari. Tapi andai kata pun itu gerhana, nggak mungkin juga gitu, impossible. Gerhana itu hanya terjadi beberapa menit, teman-teman. Ada yang pernah ngelihat gerhana? Mungkin sebagian ada yang pernah nggak bisa ngelihat gini ya, bisa buta. Tapi melihat fenomena itu gitu. Gerhana matahari itu hanya terjadi beberapa menit. Tapi ini selama 3 jam. Sehingga tidak mungkin itu fenomena alam yang biasa. Terus apa artinya? Jelas sekali, pada saat itu, kegelapan itu menggambarkan betapa gelapnya dosa manusia. Dan pada saat itu, cawan murka Allah ditumpahkan. Pada saat itu, Yesus ditinggalkan oleh Bapaknya. Nah, teman-teman, kenyataan bahwa Kristus ditinggalkan oleh Bapa itu merupakan hal yang paling menyedihkan dan hal yang paling dikeluhkan di antara semua penderitaan yang dialami. Teman-teman, bicara tentang keterpisahan, sekalipun itu tidak bisa menggambarkan ya teman-teman, tapi saya coba memaknai apa arti keterpisahan ini. Waktu mama saya masuk ICU, teman-teman, hampir 2 minggu ya, mama masuk ICU, tidak bisa ditemani. Teman-teman, betapa menyiksanya keterpisahan itu. Saya tidak bisa melihat ibu saya, orang yang sangat saya kasihi. Walaupun dia menderita di ICU itu, saya tidak bisa bersama-sama dengan dia. Selama sekitar nggak nyampe 2 minggu, 10 hari di ICU di Pekanbaru. Itu hari-hari yang begitu menyiksa bagi saya. Deg-degan setiap kali satpam datang menghampiri kami. Keluarga Bu Nurhayati, apa yang terjadi gitu. Teman-teman, keterpisahan itu begitu menyiksa. Dan anak Allah mengalami penderitaan itu. Oleh karena Allah menumpahkan murkanya. Karena dosa manusia itu begitu keji, begitu hina, begitu najis. Salah satu tafsiran yang pernah saya baca mengatakan bahwa ungkapan Yesus yang keempat ini itu menggambarkan bahwa untuk sesaat Yesus mengecap kesengsaraan penderitaan neraka yang paling mengerikan. Itu sebabnya kita tidak bisa memahami makna ini sepenuhnya. Kecuali kalau kita pernah memiliki pengalaman di neraka. Tidak pernah ya, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, sejauh ini, apakah ada hal yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh tutup slide dulu, Lin. Untuk siapa tahu ada yang mau tanya jawab. Ada pertanyaan, teman-teman. Wajah-wajah serius semuanya yang membuka kamera. Tapi teman-teman, memang ini adalah ungkapan puncak penderitaan itu gitu ya. Jadi mungkin terbawa suasana ya. Jadi muka-muka serius ini. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, kita bisa diskusikan. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut. Masuk ke yang lain. Masuk ke sesi refleksi, Kak. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sambil kita menikmati video berikut, sambil menghayati setiap lirik lagu dari video ini.
teman-teman, ungkapan diam semuanya ini saya berharap keterbatasan saya membagikan penggalian saya dari ucapan Kristus yang keempat ini bisa dipahami, sehingga saya sih berharap diam ini bukan karena kita nggak ngerti, tapi kita sedang meresapi apa yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, untuk menjadi refleksi bagi kita. Tolong, Lin. Teman-teman, pertama, dengan memahami hal ini, kita tentu mestinya meresponi dengan ucapan syukur. Ya, kita bersyukur karena kita yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami hukuman. Seperti Roma 8 ayat 1 mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Teman-teman, dosa-dosa kita memang besar. Tapi kasih Allah jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Dan pengorbanan Kristus yang merupakan manifestasi dari kasih sudah cukup membuat kita dibebaskan dari semua hukuman itu. Saat ini saya mengajak kita untuk mengambil waktu mensyukuri apa yang telah Kristus lakukan untuk kita. Mari mengambil waktu sejenak, teman-teman. Bukankah kita pun acap kali menghina Tuhan dengan dosa-dosa kita? Teman-teman, betapapun najis dan berdosanya hidup kita, Allah mengasihi kita sampai Dia rela mati bagi kita. Tapi Allah adalah Allah yang serius terhadap dosa, karena Dia adalah Allah yang kudus, dan Dia adalah Allah yang adil, yang menghakimi setiap dosa kita. Teman-teman, saat ini sebagai respon kita atas apa yang sudah kita dengarkan, adakah dosa yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah? Mungkin kita sudah jauh tersesat, membiarkan hidup kita dipimpin, dikendalikan oleh kesukaan kita, kedagingan kita. Kita membiarkan waktu-waktu kita untuk melayani semua kesenangan kita. Teman-teman, saya mau mengajak kita untuk memikirkan satu hal yang acap kali kita lakukan mendukakan Tuhan. Tapi saat ini, mari bawa itu kepada Tuhan dengan sebuah komitmen untuk mau berubah dan mau menghargai dengan sungguh-sungguh apa yang telah Kristus lakukan. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Untuk menutup sesi ini, minta Kak Fris tutup dalam doa, Kak. Dengar suaraku? Tuhan, kami datang kepada Engkau dalam perenungan kata-kata
yang mungkin tidak akan pernah bisa kami pahami. Kata-kata suci dari oknum yang suci, yang kedalamannya tidak akan bisa ditangkap oleh pemikiran kami yang sudah berdosa. Tapi kami ingin merenungkannya terus-menerus ya Allah, sampai batas kami bisa memahaminya. Karena Engkau memberikan kami hikmat, akal untuk boleh memahaminya. Sehingga hidup kami diubahkan. Kami menghargai apa yang Yesus telah lakukan untuk kami. Dan hidup kami memuliakan Tuhan, karena begitulah cara kami menghargainya. Kasih yang sudah Engkau berikan ya Allah, hanya bisa dibalas oleh hidup kami yang diubahkan. Biarlah perenungan demi perenungan ini boleh membuahkan sebuah pertobatan massal di Perkantas Padang. Dan kami semua yang berada di luar wilayah Padang. Karena Engkau mengasihi kami teramat sangat. Dan biarlah segala puji dan hormat kami haturkan kepada Engkau ya Allah kami. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah semesta Allah. Allah yang mau berinkarnasi jadi manusia demi kami. Terimalah hormat kami, terimalah puji kami, terimalah ucapan terima kasih kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami haturkan doa ini. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bunda sudah memberikan pemaparan kepada kita. Ini menjadi sesi keempat dan minggu depan kita akan masuk sesi kelima. Saya akan bawa, kemudian Bang Herbert akan bawa 2 sesi terakhir. Jadi biarlah pelan-pelan kita ikuti sampai selesai dan kita siap tanggal 15 April itu Jumat Agung dan kita sudah semakin memahami dan kita akan masuk Paskah nanti tanggal 17 April kalau Paskah kalender gereja ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk kita semua. Minta kita foto sebentar, minta tolong Kak Herlin.